Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang penjual ayam menunduk, menahan perih yang tak terlihat. Tawa orang-orang di depannya menusuk lebih tajam dari pisau di tangannya. Tak ada yang tahu, di balik pakaian lusuh itu tersimpan rahasia besar. Siapa dia sebenarnya? Mengapa mereka akan menyesal menghina orang ini? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Raka adalah penjual ayam potong di pasar kecil pinggir kota. Setiap pagi, saat langit masih berwarna abu-abu dan udara dingin menggigit tulang, ia sudah mengayuh motor tuanya menuju pasar. Lampu-lampu kios masih redup, sebagian pedagang bahkan belum datang. Namun Raka selalu menjadi salah satu yang pertama tiba. Ia percaya, rezeki menyukai orang yang menghormati waktu. Ia membuka lapak kecilnya yang hanya berupa meja kayu panjang dengan kaki besi yang sudah berkarat. Permukaannya penuh goresan bekas pisau dari puluhan tahun pemakaian. Dengan kain lap yang sudah mulai menipis, Raka mengelap meja itu perlahan, seakan sedang membersihkan kenangan hidupnya sendiri. Setelah itu, ia menata ayam-ayam potong yang baru diambil dari pemasok. Disusun rapi, dipisahkan antara paha, dada, sayap, dan jeroan. Tangannya bergerak cekatan. Setiap potongan ia buat dengan hati-hati, seolah ayam-ayam itu bukan sekadar dagangan, tapi amanah yang harus ia jaga kualitasnya. Sesekali ia menghela napas, menatap keramaian pasar yang mulai hidup, teriakan pedagang sayur, bunyi timbangan besi, dan langkah kaki para pembeli yang datang dengan wajah mengantuk. Hidup Raka memang sederhana. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil di gang sempit, berdinding papan dan beratap seng. Saat hujan turun deras, suara air seperti memukul-mukul pikirannya sendiri. Namun ia jarang mengeluh. Baginya, selama masih bisa bekerja dan makan dari hasil keringat sendiri, itu sudah lebih dari cukup. 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Istrinya pergi, memilih jalan lain karena merasa hidup bersama Raka tak pernah menjanjikan masa depan yang lebih. Sejak hari itu, rumah kecilnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada lagi suara memasak di pagi hari, tak ada lagi obrolan ringan sebelum tidur. Yang tersisa hanya bunyi jam dinding dan napasnya sendiri. Raka tidak pernah bercerita banyak tentang luka itu. Ia memendam semuanya dalam diam. Saat orang bertanya kenapa ia sendiri, ia hanya tersenyum dan berkata, belum rezekinya bareng. Tak ada nada marah, tak ada dendam. Hanya pasrah yang lahir dari hati yang terlalu sering belajar menerima. Di pasar, banyak orang mengenal Raka sebagai pedagang yang ramah. Ia tak pernah marah meski pembeli menawar terlalu rendah. Ia selalu memberi tambahan sedikit pada ibu-ibu tua yang datang dengan uang pas-pasan. Kadang ia rugi, tapi hatinya terasa lebih lapang. Baginya, uang bisa dicari, tapi kebaikan tak selalu kembali dalam bentuk yang sama. Setiap kali pisau di tangannya memotong ayam, pikirannya sering melayang. Ia teringat masa-masa ketika ia dan istrinya dulu bermimpi sederhana. Punya kios lebih besar, punya motor baru, dan bisa pulang kampung setahun sekali dengan kepala tegak. Tapi mimpi itu retak sebelum sempat tumbuh besar. Namun Raka tak membiarkan masa lalu menenggelamkannya. Ia memilih bangun setiap pagi dengan niat yang sama. Bekerja jujur, hidup bersih, dan tidak menyakiti siapapun. Ia percaya, Tuhan tidak pernah tidur. Jika hari ini ia harus berdiri di balik meja kayu usang, mungkin suatu hari nanti ada alasan besar di balik semua ini. Saat matahari mulai naik dan pasar semakin ramai, Raka berdiri di balik lapaknya dengan senyum tipis. Di balik pakaian lusuh dan wajah lelah itu, tersimpan hati yang besar, hati yang pernah hancur, tapi memilih tidak berubah menjadi pahit. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya ke depan. Ia hanya tahu satu hal, selama tangannya masih bisa bekerja, ia akan terus melangkah, sekecil apapun lapaknya, sebesar apapun harapannya. Suatu pagi, saat pasar mulai ramai dan suara tawar-menawar mulai memenuhi udara, Raka melihat sosok yang sangat ia kenal. Dari kejauhan,
Di antara lalu lalang orang dan gerobak sayur, ia melihat seorang wanita berhijab rapi berjalan sambil tersenyum di samping seorang pria berpenampilan necis. Jantung Raka berdegup lebih cepat saat ia menyadari siapa mereka. Sari, mantan istrinya, dan Bima, suami barunya. Langkah Raka seolah terhenti. Tangannya yang sedang memotong ayam melambat. Ia menunduk, berharap wajahnya tersembunyi di balik meja dan tumpukan daging. Dalam hati ia berdoa kecil. Semoga mereka lewat begitu saja tanpa menyadari keberadaannya. Ia belum siap bertemu mereka, apalagi di tempat seperti ini, di lapak kecil yang sering dianggap tak berarti. Namun takdir punya cara sendiri. Sari tiba-tiba berhenti melangkah. Matanya menatap ke arah lapak Raka. Senyum di wajahnya memudar, berganti ekspresi terkejut. Ia berbisik sesuatu pada Bima, lalu menunjuk pelan ke arah Raka. Keduanya kemudian melangkah mendekat. Raka tahu ia tak bisa lagi bersembunyi. Ia mengangkat wajah perlahan. Tatapan mereka bertemu. Sesaat, dunia terasa diam. Kenangan lama berputar cepat di kepalanya. Hari-hari sederhana saat mereka masih tertawa bersama. Mimpi-mimpi kecil yang kini terasa seperti milik orang lain. Sari menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. Pandangannya singgah di celemek biru yang sudah pudar, di sepatu yang warnanya tak lagi jelas. Di matanya, Raka terlihat seperti masa lalu yang gagal ia lupakan, tapi juga tak ingin ia akui. "Raka?" katanya pelan, tapi nada suaranya dingin. "Iya, Sar," jawab Raka singkat. Suaranya hampir tak terdengar di tengah riuh pasar. Bima berdiri di samping Sari dengan sikap santai. Ia melirik lapak kecil itu, tumpukan ayam mentah, dan lantai yang basah oleh air cucian. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, senyum yang bukan ramah, tapi penuh rasa merasa lebih tinggi. Raka menunduk lagi. Tangannya kembali bergerak. Memotong ayam seolah itu bisa menyelamatkannya dari rasa canggung yang menyiksa. Dadanya terasa sempit. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia tak ingin mengungkit masa lalu, dan ia juga tak ingin terlihat lemah. Dalam hati, Raka berbicara pada dirinya sendiri, mungkin beginilah caranya hidup menguji keikhlasan. Ia sudah belajar menerima kepergian Sari, tapi ternyata menerima pertemuan seperti ini jauh lebih sulit dari yang ia kira. Sari melangkah lebih dekat ke meja. Ia melihat wajah Raka yang kini lebih kurus, dengan garis lelah yang jelas. Untuk sesaat, ada keraguan di matanya. Tapi keraguan itu cepat tertutup oleh perasaan yang lebih kuat. Keinginan untuk membuktikan bahwa keputusannya dulu tidak salah. "Masih di sini?" tanya Sari, nada suaranya datar, tapi menusuk. Raka hanya mengangguk pelan. "Iya, disinilah aku." Pasar kembali terasa bising. Tapi bagi Raka, semua suara itu menjauh. Yang tersisa hanya detak jantungnya sendiri dan bayangan masa lalu yang berdiri tepat di depannya, siap membuka luka yang belum sepenuhnya sembuh. Dengan suara keras yang memecah riuh pasar, Sari berkata, "Masih jualan ayam di tempat kumuh begini? Untung aku nggak bertahan sama kamu." Kalimat itu seperti pisau yang tidak memotong daging, tapi hati. Beberapa orang yang sedang menawar sayur langsung menoleh. Ada yang pura-pura tidak dengar, ada juga yang menatap dengan rasa ingin tahu. Bima tertawa kecil, lalu ikut menimpali, "Kalau terus begini, kapan mau kaya, Rak?" Nada suaranya ringan, tapi penuh ejekan. Seolah hidup Raka hanyalah lelucon yang pantas ditertawakan. Raka merasa wajahnya panas. Keringat dingin muncul di pelipis. Dadanya sesak, seperti ada tangan tak terlihat yang menekan kuat-kuat. Tangannya berhenti memegang pisau. Ia ingin bicara, ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa hidup tak selalu soal kelihatan berhasil. Tapi kata-kata itu macet di tenggorokannya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik. Seorang ibu yang tadi hendak membeli ayam menarik anaknya menjauh. Beberapa pedagang melirik Raka dengan wajah iba. Tapi tak ada yang berani menyela. Semua seolah hanya menjadi penonton dari luka yang sedang dibuka di depan umum. Sari menyilangkan tangan di dada. Matanya menatap Raka tanpa belas kasihan. "Dulu aku capek hidup susah. Capek mimpi tapi nggak pernah kejadian.
Lihat kamu sekarang, ternyata aku nggak salah pergi. Kata-kata itu membuat Raka menunduk. Ia merasa seperti kembali menjadi pria yang ditinggalkan 2 tahun lalu, tak berdaya, tak dianggap. Dalam kepalanya, terngiang suara Sari di masa lalu yang berkata ia ingin hidup lebih baik, lebih layak, lebih dihargai. Bima menepuk bahu Sari pelan, seolah memberi dukungan. Sudahlah, Sar. Kita pergi saja. Kasihan, nanti orang-orang malah mikir kita kejam. Tapi senyum di wajahnya justru memperjelas ejekan itu. Raka akhirnya mengangkat wajah. Matanya sedikit basah, tapi ia memaksa bibirnya membentuk senyum tipis. Suaranya keluar pelan, hampir tenggelam oleh kebisingan pasar. Rezeki tiap orang beda. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung semua yang ingin ia katakan. Tentang menerima, tentang bertahan, tentang tidak iri pada jalan hidup orang lain. Tapi bagi Sari dan Bima, kata-kata itu hanya terdengar seperti alasan dari orang yang kalah. Ya, beda. Dan kelihatannya rezekimu memang segitu-segitu saja, kata Sari sambil tertawa kecil. Beberapa orang mulai gelisah melihat suasana makin panas. Seorang pedagang ikan di sebelah lapak Raka menggeleng pelan, tapi tetap diam. Raka menatap ayam-ayam di mejanya, mencoba fokus pada pekerjaannya. Ia kembali menggerakkan pisau, meski tangannya sedikit gemetar. Dalam hatinya, ada amarah yang ingin keluar. Tapi ada juga suara kecil yang lebih kuat, jangan balas dengan kebencian. Ia tahu, membalas hinaan dengan hinaan hanya akan membuatnya sama dengan mereka. Sari dan Bima akhirnya pergi, meninggalkan tawa yang masih terasa menggema. Raka berdiri sendiri di balik lapak kecilnya, dengan luka yang baru saja dipamerkan di depan banyak mata. Ia menarik napas panjang, menahan air mata yang ingin jatuh. Ia tahu hari ini akan menjadi hari yang panjang, hari di mana harga dirinya diuji di tengah keramaian. Setelah mereka pergi, Raka duduk diam di balik lapaknya. Keramaian pasar masih berjalan seperti biasa, tapi bagi Raka, semuanya terasa jauh. Suara orang menawar, bunyi pisau beradu dengan talenan, bahkan teriakan pedagang lain seperti terdengar dari tempat yang sangat jauh. Tangannya gemetar saat kembali memotong ayam. Beberapa kali pisaunya meleset sedikit, membuat potongan tidak serapi biasanya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi kata-kata Sari terus terngiang di kepalanya, berputar seperti kaset rusak yang tak mau berhenti. Untung aku nggak bertahan sama kamu. Kalimat itu seperti membuka kembali luka lama yang sebenarnya belum pernah benar-benar sembuh. Pikirannya melayang ke hari ketika Sari pergi. Waktu itu, hujan turun deras. Sari berdiri di depan pintu dengan tas kecil di tangan. Matanya dingin, suaranya lelah. Ia berkata ia capek hidup susah, capek menunggu perubahan yang tak kunjung datang. Ia ingin masa depan yang jelas, bukan janji yang terus ditunda. Raka masih ingat bagaimana ia hanya bisa diam. Bukan karena tak ingin berjuang, tapi karena ia tahu, memaksa orang yang sudah lelah hanya akan membuat segalanya lebih sakit. Saat pintu itu tertutup, Raka merasa seperti sebagian dari hidupnya ikut terkunci di baliknya. Sejak hari itu, Raka belajar hidup sendiri. Ia belajar bangun tanpa ada suara orang lain. Ia belajar makan tanpa ditemani. Ia belajar tidur dengan pikiran yang sering tak mau diam. Tapi dari semua itu, ia juga belajar satu hal penting. Kebencian hanya akan membuat hidupnya lebih berat. Karena itu, meski hatinya sakit hari ini, ia tetap memilih diam. Ia bisa saja membalas Sari, membuka semua yang selama ini ia simpan. Tapi ia tidak ingin menjadikan luka sebagai senjata. Ia tahu, membalas hinaan mungkin terasa lega sesaat, tapi setelah itu, yang tersisa hanya penyesalan. Raka mengusap wajahnya dengan tangan yang masih berbau amis ayam. Matanya panas, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin orang melihat air matanya. Bukan karena ia malu menangis, tapi karena ia tidak ingin memberi kepuasan pada siapapun yang ingin melihatnya jatuh. Seorang ibu datang membeli ayam. Raka melayani dengan senyum yang ia paksa muncul. Suaranya tetap ramah, seolah tak ada apa-apa. Setelah ibu itu pergi,
Raka berdiri lagi dalam diam. Dalam hatinya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Hidup tidak selalu adil, tapi ia bisa memilih caranya bersikap. Ia bisa memilih menjadi pahit, atau memilih tetap baik meski sering disakiti. Sejak hari Sari pergi, Raka sudah berjanji, ia tidak akan membiarkan kebencian mengubah siapa dirinya. Ia boleh gagal, boleh diremehkan, boleh terluka. Tapi ia tidak akan berubah menjadi orang yang kejam. Ia menatap langit yang terlihat dari sela atap pasar. Matahari mulai naik, cahayanya jatuh tepat ke meja kayu usang miliknya. Raka menarik napas panjang. Luka itu masih ada, masih terasa. Tapi ia memilih menyimpannya dengan tenang. Bukan untuk dilupakan, melainkan untuk diubah menjadi kekuatan agar ia tetap berjalan, meski langkahnya sering terseok. 5 hari berikutnya, Raka tetap berjualan seperti biasa. Ia datang pagi, menata ayam, melayani pembeli dengan senyum yang sama. Tak ada yang berubah dari luar. Orang-orang pasar melihatnya tetap sebagai penjual ayam sederhana yang pendiam dan ramah. Namun, tak ada yang tahu. Setiap malam setelah pasar sepi dan langit mulai gelap, hidup Raka berubah. Ia menutup lapaknya, membersihkan meja kayu, lalu mengendarai motor tuanya menuju arah yang berlawanan dari rumah kontrakannya. Ia melewati jalanan kecil, lampu-lampu jalan yang temaram, hingga tiba di sebuah gudang kecil di pinggir kota. Gudang itu tampak biasa dari luar. Pintunya besi, catnya mulai mengelupas. Tapi di dalam, dunia Raka yang lain hidup. Ada beberapa orang pekerja yang menyapanya dengan hormat. Ada truk kecil yang datang dan pergi membawa ayam-ayam dalam jumlah besar. Di sanalah Raka bukan hanya penjual, tapi pengatur. Ia memeriksa kualitas ayam, mencatat pesanan restoran, dan memastikan pengiriman esok hari berjalan lancar. Ia bekerja dengan teliti, seperti saat ia memotong ayam di pasar, tapi dalam skala yang jauh lebih besar. Semua ia lakukan tanpa banyak bicara, tanpa ingin dikenal. Mengapa ia menyembunyikan usaha itu? Karena Raka tidak ingin hidupnya berubah di mata orang lain. Ia ingin tetap menjadi Raka yang dikenal pasar, orang biasa yang bekerja jujur. Ia tak ingin diperlakukan berbeda hanya karena uang. 5 hari itu terasa berbeda bagi Raka. Di siang hari, ia menahan rasa perih dari pertemuan dengan Sari. Di malam hari, ia sibuk memastikan masa depan yang ia bangun diam-diam tetap berdiri kokoh. Kadang, saat duduk sendiri di gudang setelah semua pekerja pulang, Raka teringat wajah Sari saat menghina dirinya. Ia tidak marah lagi, tapi hatinya tetap perih. Ia tidak ingin membuktikan apa-apa pada siapapun. Ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak berhenti melangkah. Ia menatap tumpukan peti ayam dan daftar pesanan di tangannya. Semua itu adalah hasil dari kesabarannya selama bertahun-tahun. Ia memulai dari kecil, dari 1 pelanggan, lalu 2, lalu 5. Hingga akhirnya, beberapa restoran besar mempercayainya. Namun semua itu ia simpan sendiri. Tak ada yang tahu, bahkan orang yang pernah paling dekat dengannya. Bukan karena ia ingin membalas hinaan, tapi karena ia ingin hidupnya tetap sederhana. Saat malam semakin larut, Raka menutup gudang, mengunci pintu, lalu pulang dengan motor tuanya. Angin malam menerpa wajahnya. Dalam hati ia berkata, mungkin suatu hari rahasia ini akan terbuka. Tapi bukan karena ia ingin dipuji, melainkan karena hidup memang punya cara sendiri untuk mempertemukan orang dengan kebenaran. Tak banyak orang yang tahu siapa Raka sebenarnya. Di mata kebanyakan orang, ia hanyalah penjual ayam potong dengan lapak kecil di pasar pinggir kota. Tapi di balik pakaian lusuh dan meja kayu usang itu, Raka adalah pemasok ayam terbesar untuk beberapa restoran ternama di kota. Usaha itu tidak datang tiba-tiba. Ia membangunnya perlahan, dari hari ke hari. Setelah Sari pergi, Raka merasa hidupnya kosong. Ia menenggelamkan diri dalam kerja, bukan untuk lari dari sakit, tapi untuk bertahan. Awalnya ia hanya melayani 1 warung makan kecil yang butuh pasokan ayam setiap hari. Dari situ, kabar tentang kualitas dagangannya menyebar. Ia dikenal jujur, tidak pernah mengurangi timbangan, dan selalu menjaga kesegaran ayam.
Pemilik warung itu lalu merekomendasikannya ke kenalan lain. Satu demi satu, pesanan datang. Hingga akhirnya, restoran-restoran besar mulai menghubunginya. Raka bisa saja langsung meninggalkan pasar dan fokus pada usaha besarnya. Tapi ia tidak melakukannya. Pasar adalah tempat yang menyelamatkannya saat ia jatuh. Dulu, ketika ia hampir menyerah setelah ditinggal Sari, para pedagang pasarlah yang memberinya hutang kecil, makanan, dan semangat. Mereka tidak bertanya kenapa ia gagal, mereka hanya bertanya apa yang bisa dibantu. Karena itu, Raka memilih tetap berjualan kecil-kecilan. Ia ingin tetap dekat dengan orang-orang yang pernah menguatkannya. Ia ingin tetap merasakan hidup sederhana, agar ia tidak lupa dari mana ia berasal. Di siang hari, ia berdiri di balik lapak kecilnya. Di malam hari, ia mengatur pengiriman ayam dalam jumlah besar. Ia tidak pernah memamerkan keberhasilannya. Ia tidak membeli motor baru, tidak pindah ke rumah besar. Ia tetap tinggal di kontrakan kecil, tetap mengayuh motor tuanya. Baginya, kekayaan bukan soal terlihat kaya. Kekayaan adalah ketika ia bisa tidur tanpa rasa bersalah, bisa membantu orang tanpa harus difoto atau dipuji. Ia sering memberi pinjaman pada pedagang pasar yang kesulitan, diam-diam membayar biaya sekolah anak salah satu temannya yang hampir putus sekolah. Semua itu ia lakukan tanpa ingin diketahui. Bahkan Sari, orang yang pernah paling dekat dengannya, tidak pernah tahu sisi hidup Raka yang ini. Bukan karena ia ingin menyembunyikan kebenaran darinya, tapi karena ia tidak ingin hidupnya berubah hanya karena orang tahu ia berhasil. Raka percaya, kebaikan tidak perlu diumumkan. Jika suatu hari rahasianya terbuka, itu bukan karena ia ingin diakui, tapi karena hidup memang punya waktunya sendiri untuk memperlihatkan siapa seseorang sebenarnya. Di hari kelima, pagi itu pasar terasa seperti biasa. Pedagang membuka lapak, pembeli mulai berdatangan. Raka menata ayam-ayamnya dengan tenang, seolah tak ada apa-apa yang berubah dalam hidupnya. Namun, di antara keramaian itu, muncul dua sosok yang langkahnya tidak lagi ringan. Sari dan Bima datang dengan wajah tegang. Senyum yang dulu mereka pamerkan sudah tak terlihat. Mata mereka tampak lelah, seperti orang yang kurang tidur karena terlalu banyak pikiran. Usaha Bima sedang jatuh. Pemasok utama mereka tiba-tiba memutus kerjasama karena masalah internal. Tanpa pasokan, usaha yang selama ini mereka banggakan berhenti berjalan. Pelanggan pergi satu persatu. Utang mulai menumpuk. Dalam keadaan terdesak, mereka mencari siapapun yang bisa menyelamatkan usaha itu. Nama Raka muncul dari banyak mulut. Para pedagang, pemilik warung, hingga sopir pengantar barang menyebut nama yang sama, Raka. Mereka bilang, kalau mau ayam berkualitas dan orang yang bisa dipercaya, hanya Raka pilihannya. Awalnya, Sari tidak percaya. Bagaimana mungkin Raka yang ia hina di depan umum justru disebut-sebut sebagai penyelamat usaha mereka? Tapi semakin banyak orang mengatakan hal yang sama, semakin ia sadar, ada sesuatu tentang Raka yang selama ini tidak ia ketahui. Dengan perasaan campur aduk antara malu, takut, dan terpaksa, Sari dan Bima melangkah ke arah lapak kecil itu. Dari jauh, mereka melihat Raka sedang melayani pembeli dengan senyum yang sama seperti dulu. Tak ada tanda bahwa ia adalah orang besar di balik banyak usaha. Langkah mereka melambat saat mendekat. Dada Sari terasa sesak. Ia teringat kata-katanya sendiri 5 hari lalu, kata-kata yang kini terasa seperti kembali menghantam dirinya. Bima, yang biasanya percaya diri, kini lebih banyak diam. Tangannya sesekali mengepal, menahan rasa cemas. Mereka berhenti beberapa langkah dari lapak Raka. Untuk pertama kalinya sejak lama, merekalah yang merasa kecil. Mereka tahu, hari ini bukan Raka yang membutuhkan mereka. Justru merekalah yang datang dengan harapan rapuh, berharap orang yang pernah mereka lukai masih punya hati untuk menolong. Sari menelan ludah. Lidahnya terasa berat untuk bicara. Ia tahu, untuk melangkah satu langkah lagi ke depan, ia harus menelan harga dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih sulit daripada semua masalah usaha yang sedang mereka hadapi. Dengan ragu, mereka mendekati lapak Raka. Tak seperti dulu,
Kali ini langkah mereka pelan dan berat, seolah setiap langkah membawa rasa malu yang tak sanggup mereka ucapkan. Kepala Sari sedikit tertunduk. Bima pun tak lagi berdiri tegak seperti saat ia tertawa mengejek Raka beberapa hari lalu. "Rak, kami butuh bantuanmu," kata Sari dengan suara gemetar. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha menahannya. Raka menatap mereka dengan tenang. Wajahnya datar, tidak menunjukkan marah, tidak juga senang. "Bantuan apa?" tanyanya pelan. Bima akhirnya membuka suara. "Pemasok kami berhenti. Usaha kami hampir tutup. Banyak orang bilang, cuma kamu yang bisa bantu kami sekarang." Raka diam sejenak. Ia menatap ayam-ayam di mejanya, lalu menatap wajah mereka bergantian. Dalam hatinya, ada ingatan tentang hari ketika mereka berdiri di tempat yang sama, tapi dengan posisi yang sangat berbeda. Saat itu, ia yang menunduk. Sekarang, mereka yang menunduk. Sari menarik napas panjang. "Aku tahu, aku pernah ngomong hal yang menyakitkan. Aku salah, Ra. Tapi sekarang, kami benar-benar butuh pertolonganmu." Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutnya. Ia tidak hanya meminta bantuan, tapi juga sedang melawan rasa gengsi yang dulu membuatnya pergi. Raka masih diam. Hatinya bergejolak. Ada bagian kecil dalam dirinya yang ingin berkata, "Rasakan sekarang." Tapi ada bagian lain yang lebih besar. Bagian yang selama ini ia jaga, yang menolak membalas luka dengan luka. "Usahamu apa?" tanya Raka akhirnya. Bima menjelaskan dengan suara pelan tentang usaha mereka, tentang pelanggan yang pergi, tentang utang yang menumpuk. Ia bicara seperti orang yang sudah tak punya pilihan lain. Sari menatap Raka penuh harap. "Kalau kamu mau bantu, kami janji akan bayar tepat waktu. Kami nggak akan macam-macam." Raka mengangguk pelan. Ia memandang mereka dalam-dalam, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Ia ingin tahu, apakah yang berdiri di depannya ini orang yang benar-benar sadar, atau hanya orang yang terdesak. "Aku bisa bantu," kata Raka akhirnya, membuat Sari dan Bima terkejut. "Tapi bukan cuma soal ayam." Sari mengerutkan kening. "Maksudmu?" Raka menatap Sari. "Kamu pernah bilang hidup sama aku nggak bawa kamu kemana-mana. Aku nggak marah. Tapi aku mau kamu tahu, kata-kata itu bikin aku belajar satu hal, jangan pernah nilai orang dari hari terburuknya." Sari menunduk. Air mata jatuh ke pipinya. "Aku bantu bukan karena aku mau buktiin apa-apa," lanjut Raka. "Aku bantu karena aku nggak mau jadi orang yang sama seperti yang pernah nyakitin aku." Bima menunduk lebih dalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di depan orang yang dulu ia remehkan. Di tengah keramaian pasar, mereka berdiri dalam diam. Tak ada sorak, tak ada drama besar. Hanya 3 orang yang sedang belajar tentang arti merendah, memaafkan, dan menerima. Saat Raka masih berbicara dengan tenang, tiba-tiba suara keras terdengar dari lapak sebelah. Seorang pedagang sayur yang sejak tadi memperhatikan mereka berseru tanpa sengaja, dia itu pemilik usaha ayam besar. "Bu, banyak restoran besar ambil dari dia." Suara itu seperti petir di siang hari. Beberapa orang langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang kaget, ada yang tak percaya. Sari membeku. Wajahnya perlahan memucat. Matanya menatap Raka lekat-lekat, seolah baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Semua kata yang pernah ia ucapkan tentang Raka seakan kembali berputar di kepalanya. Setiap hinaan, setiap tawa, setiap rasa meremehkan. Pemilik usaha, besar, suaranya bergetar. Pedagang itu mengangguk. "Iya, Bu. Dia yang pasok ke restoran-restoran di kota. Orangnya memang gak suka pamer." Bima pun terdiam. Rahangnya mengeras. Ia teringat bagaimana ia dulu tertawa sambil bertanya kapan Raka akan kaya. Sekarang, jawaban itu berdiri tepat di depan matanya, tanpa perlu berkata apa-apa. Sari merasa dadanya sesak. Kakinya lemas. Ia sadar, selama ini ia hanya menilai Raka dari pakaian lusuh dan lapak kecil. Ia tak pernah bertanya, tak pernah ingin tahu lebih dalam.
Ia pergi karena ia pikir Raka tidak akan pernah berubah. Dan kini, kenyataan itu menghantamnya tanpa ampun. Air mata mulai jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. "Rak," katanya dengan suara pecah, aku salah besar." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Tapi Sari tak lagi peduli. Malu, gengsi, semua runtuh bersamaan dengan air matanya. "Aku menilaimu dari luar. Aku pikir kamu gagal. Aku pikir kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Ternyata yang gagal itu, aku, karena gak sabar menunggumu." Raka menatapnya dalam diam. Hatinya ikut rasa perih melihat Sari menangis seperti itu. Tapi ia tidak merasa puas. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya rasa lelah, karena semua ini seharusnya tidak perlu terjadi. "Maafkan aku, Rak," lanjut Sari sambil menangis. "Aku gak pernah benar-benar lihat siapa kamu." Bima menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah tanpa ada pertandingan. Ia sadar, bukan Raka yang kalah, tapi cara mereka memandang orang. Raka akhirnya bicara. "Aku gak pernah nyembunyiin apa-apa. Aku cuma gak suka pamer. Aku juga gak pernah marah karena kamu pergi. Yang bikin sakit itu bukan kamu pergi, tapi kamu menilai aku seolah aku gak punya nilai." Sari menangis lebih keras. Setiap kata Raka seperti membuka luka baru, tapi juga membersihkannya. Ia tahu, maaf tidak bisa menghapus masa lalu, tapi setidaknya bisa menghentikan luka bertambah dalam. Di tengah keramaian pasar, rahasia yang selama ini Raka simpan akhirnya terbuka. Tapi yang lebih penting, hati yang lama tertutup oleh kesombongan kini mulai terbuka oleh penyesalan. Saat Raka masih berbicara dengan tenang, tiba-tiba suara keras terdengar dari lapak sebelah. Seorang pedagang sayur yang sejak tadi memperhatikan mereka berseru tanpa sengaja, dia itu pemilik usaha ayam besar. "Bu, banyak restoran besar ambil dari dia." Suara itu seperti petir di siang hari. Beberapa orang langsung menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang kaget, ada yang tak percaya. Sari membeku. Wajahnya perlahan memucat. Matanya menatap Raka lekat-lekat, seolah baru benar-benar melihatnya untuk pertama kali. Semua kata yang pernah ia ucapkan tentang Raka seakan kembali berputar di kepalanya. Setiap hinaan, setiap tawa, setiap rasa meremehkan. Pemilik usaha, besar, suaranya bergetar. Pedagang itu mengangguk. "Iya, Bu. Dia yang pasok ke restoran-restoran di kota. Orangnya memang gak suka pamer." Bima pun terdiam. Rahangnya mengeras. Ia teringat bagaimana ia dulu tertawa sambil bertanya kapan Raka akan kaya. Sekarang, jawaban itu berdiri tepat di depan matanya, tanpa perlu berkata apa-apa. Sari merasa dadanya sesak. Kakinya lemas. Ia sadar, selama ini ia hanya menilai Raka dari pakaian lusuh dan lapak kecil. Ia tak pernah bertanya, tak pernah ingin tahu lebih dalam. Ia pergi karena ia pikir Raka tidak akan pernah berubah. Dan kini, kenyataan itu menghantamnya tanpa ampun. Air mata mulai jatuh. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. "Rak," katanya dengan suara pecah, aku salah besar." Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Tapi Sari tak lagi peduli. Malu, gengsi, semua runtuh bersamaan dengan air matanya. "Aku menilaimu dari luar. Aku pikir kamu gagal. Aku pikir kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Ternyata yang gagal itu, aku, karena gak sabar menunggumu." Raka menatapnya dalam diam. Hatinya ikut rasa perih melihat Sari menangis seperti itu. Tapi ia tidak merasa puas. Tidak ada rasa menang. Yang ada hanya rasa lelah, karena semua ini seharusnya tidak perlu terjadi. "Maafkan aku, Rak," lanjut Sari sambil menangis. "Aku gak pernah benar-benar lihat siapa kamu." Bima menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah tanpa ada pertandingan. Ia sadar, bukan Raka yang kalah, tapi cara mereka memandang orang. Raka akhirnya bicara. "Aku gak pernah nyembunyiin apa-apa. Aku cuma gak suka pamer.
Aku juga nggak pernah marah karena kamu pergi. Yang bikin sakit itu bukan kamu pergi, tapi kamu menilai aku seolah aku nggak punya nilai. Sari menangis lebih keras. Setiap kata Raka seperti membuka luka baru, tapi juga membersihkannya. Ia tahu, maaf tidak bisa menghapus masa lalu, tapi setidaknya bisa menghentikan luka bertambah dalam. Di tengah keramaian pasar, rahasia yang selama ini Raka simpan akhirnya terbuka. Tapi yang lebih penting, hati yang lama tertutup oleh kesombongan kini mulai terbuka oleh penyesalan. Raka menarik napas panjang. Dadanya naik turun pelan, seolah ia sedang menenangkan badai kecil di dalam dirinya. Aku nggak pernah marah, Sari. Aku cuma belajar untuk terus jalan, katanya dengan suara tenang. Sari menunduk. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah pasar yang basah. Kini ia benar-benar mengerti. Ia kehilangan bukan karena Raka gagal, tapi karena ia terlalu cepat menyerah sebelum melihat hasil dari kesabaran Raka. Ia ingin masa depan yang cepat, tanpa mau menunggu proses. Aku yang salah, Rak, katanya lirih. Aku pikir hidup cuma soal hasil, bukan soal perjalanan. Bima berdiri di sampingnya dengan wajah tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa tak punya alasan untuk berbicara. Semua kesombongan yang dulu ia bawa runtuh begitu saja. Raka menatap mereka berdua. Ia tidak melihat musuh. Ia melihat dua orang yang sedang belajar dengan cara yang paling sakit. Aku bantu kalian, katanya akhirnya. Bukan karena aku lebih tinggi, dan bukan supaya kalian merasa kecil. Aku bantu karena aku tahu rasanya jatuh, dan gak ada yang pegang tangan. Sari mengangkat wajahnya, matanya penuh harap sekaligus takut. Kamu, benar-benar mau bantu kami? Raka mengangguk. Iya. Tapi kalian juga harus belajar dari ini. Jangan lagi lihat orang dari luarnya saja. Hari itu, mereka berbicara lama. Raka menjelaskan cara kerja pasokan ayam, cara menjaga kualitas, dan cara membangun kepercayaan pelanggan. Ia bicara seperti seorang kakak yang mengajari adiknya, bukan seperti orang yang sedang membalas dendam. Beberapa minggu kemudian, usaha Sari dan Bima mulai berjalan lagi. Tidak langsung besar, tidak langsung mudah. Tapi kali ini, mereka menjalani semuanya dengan lebih rendah hati. Setiap kali mereka menerima kiriman ayam dari Raka, Sari selalu teringat hari di pasar itu, hari ketika kesombongannya runtuh. Suatu sore, Sari datang sendiri ke lapak Raka. Ia membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di depan Raka tanpa banyak bicara. Terima kasih, katanya singkat, tapi penuh arti. Raka tersenyum tipis. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap jadi baik, meski sering jatuh. Sari mengangguk. Dalam hatinya, ada penyesalan yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia tahu, ia tak bisa mengulang waktu. Tapi setidaknya, ia bisa mengubah caranya memandang orang. Raka kembali memotong ayam di lapaknya yang kecil. Ia tetap Raka yang sama, sederhana, tenang, dan tidak suka pamer. Tapi kini, di balik meja kayu usang itu, berdiri seseorang yang bukan hanya berhasil secara materi, tapi juga berhasil menjaga hatinya tetap utuh. Dan bagi Sari, pelajaran itu akan ia bawa seumur hidup, bahwa kesabaran, kerendahan hati, dan hati yang besar jauh lebih berharga dari sekadar keberhasilan yang terlihat. Kisah ini mengajarkan bahwa hidup tidak bisa dinilai dari apa yang terlihat hari ini. Banyak orang sedang berjuang dalam diam, menanam benih yang belum sempat tumbuh. Jangan meremehkan seseorang hanya karena ia berjalan lebih pelan, memakai baju sederhana, atau hidupnya tampak biasa. Bisa jadi, di balik itu ada kesabaran, kerja keras, dan doa yang tak pernah ia pamerkan. Kesombongan lahir dari kebiasaan membandingkan, sementara kebijaksanaan lahir dari kemampuan memahami. Saat kita memilih merendahkan orang lain, sebenarnya kita sedang merendahkan hati kita sendiri. Tapi saat kita memilih menghormati, kita sedang menumbuhkan diri kita. Hidup bukan lomba cepat-cepatan. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk sampai. Yang paling berharga bukan siapa yang paling tinggi, tapi siapa yang tetap rendah hati saat ia punya alasan untuk sombong.
Dan pada akhirnya, hati yang besar akan selalu lebih abadi daripada keberhasilan yang hanya terlihat di mata manusia. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.